ini kita membahas berkaitan dengan sunnah yang biasa dilakukan Nabi kita Muhammad SAW, khususnya pada subuh Jumat setiap pekan. Beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pada subuh Jumat membaca 2 surah. Yang pertama di rakaat pertama adalah sajadah, suratul sajadah. Dan di rakaat yang kedua Nabi membaca suratul insan. Jadi rakaat pada subuh Jumat ketika imam membaca 2 surah ini tidak bertambah. Salahlah orang yang menganggap bahwa kalau dibaca 2 surah ini, karena di situ ada 1 sujud, dihitung menjadi 3 rakaat. Salah besar. Karena yang dinamakan rakaat apabila memiliki ruku. Kalau 1 rakaat tidak punya ruku, maka itu belum dinamakan rakaat. Sementara kalau kita sujud tilawah, langsung sujud saat kita berdiri dan membaca ayat di mana kita diperintahkan untuk sujud, maka kita melakukan sujud. Itulah namanya sujud tilawah. Beberapa riwayat yang menyebutkan, misalnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yarwihi fi ma'nahu yaqra'u fi fajril yaumil jum'ah as-sajdah wa hal ata 'alal insan, atau dalam riwayat yang lain menyebutkan nama surah ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menggunakan istilah yaqra'u berarti senantiasa dan sering, atau Nabi membiasakan diri membaca 2 surah ini. Dari riwayat ini maka ulama seperti dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukumnya sunnah, bahkan menjadi muakkad, sunnah muakkadah. Cuma tidak dikatakan wajib. Bahwa ketika subuh Jumat membaca 2 surah ini, ulama yang lain seperti Malikiyah berpendapat bahwa tidak disunnatkan, bahkan bisa mengarah kepada makruh
kalau dijadikan sebagai kebiasaan. Maka Ahmad bin Hanbal Hanabila berpendapat bahwa itu hukumnya sunnah dilakukan sesekali, tidak setiap saat. Jadi ulama berbeda, dan Syafi'iyah menganggap setiap Jumat dibaca itu hukumnya terpuji, sangat dianjurkan. Dan seperti itu yang diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa bisa Nabi memilih dua surah ini pada subuh Jumat? Maka coba kita menelusuri beberapa hadis. Misalnya ada yang menyebutkan khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Matahari terbaik yang terbit 7 kali terbit matahari, 7 hari terbit matahari. Dari 7 hari itu yang terbaik mataharinya, sinarnya, suasananya, pagi harinya, itu adalah hari Jumat. Jadi kalau kita bangun, umat Islam bangun sebelum azan atau saat azan dikumandangkan, di antara bangun subuh yang terbaik itu adalah hari Jumat. Dari sekian banyak subuh yang terbaik adalah hari Jumat. Bukan berarti kalau hari Minggu tidur terus. Tapi dari sekian subuh yang kita bangun, yang terbaik itu adalah hari Jumat. Pertanyaannya, kenapa Jumat itu yang terbaik? Jawabannya dijelaskan di dalam hadis itu. Fihi khuliqa Adam. Pertama, karena hari itu, hari Jumat, diciptakan Nabi Adam. Lalu hari itu juga dimasukkan dan dikeluarkan pada hari Jumat. Jadi hari Jumat Adam dimasukkan ke dalam surga, dan hari Jumat juga dikeluarkan dari surga, jadi hari keramat. Makanya biasanya KPK mengumumkan tersangka hari Jumat, tanya hari keramat. Dan sambungannya lagi, pada hari itu taqumus sa'ah, kiamat terjadi, hari Jumat. Jadi kalau hari ini hari Senin masih lama, masih ada 4-5 hari lagi kiamat. Menunggu kiamat itu hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu hari siap-siap kiamat, namanya hari Jumat. Kiamat besar itu terjadi pada hari Jumat, berdasarkan riwayat hadis ini. Maka
hari Jumat itu adalah hari spesial bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga memilih dua surah ini. Tadi disebutkan di awal potongan bahwa hari itu diciptakan Adam. Berarti sebenarnya hari ciptaan manusia itu adalah hari Jumat. Dan persis sekali di dalam surah Sajdah Allah menyebutkan itu. Allah berfirman di dalam ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah yang menciptakan segala makhluknya dengan terbaik, dengan ciptaan yang terbaik. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan memulai ciptaan manusia dari tanah. Jadi proses yang terjadi pada ciptaan manusia itu dari tanah. Maka setelahnya baru terlahirkan oleh manusia. Jadi kita ini adalah keturunan manusia, terlahir dari manusia. Maka Allah berfirman, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun." Selanjutnya, setelah diciptakan manusia dari tanah, yaitu Nabi Adam, maka keturunannya itu terlahir dijadikan min sulalatin min ma'in mahin, dari air mahin yang terpancar dari seorang laki-laki lalu bertemu dengan sel indung telur perempuan. Disitulah proses pertama kejadian manusia, keturunannya Nabi Adam. Jadi anaknya Nabi Adam, laki dan perempuan, ketemu spermanya dengan ovumnya, maka lahirlah manusia. Jadi kalau ada yang berpendapat teorinya Darwin bahwa manusia dari kera, maka teori ini salah besar. Karena kita ini manusia keturunan manusia, bukan manusia keturunan monyet. Monyet melahirkan monyet, manusia melahirkan manusia. Tidak pernah terjadi manusia melahirkan binatang, tidak pernah. Sekalipun ada yang ngaku-ngaku bersaudara dengan buaya, karena ada 5 jari tangannya yang sama dengan modelnya manusia. Kalau kebetulan jari tangannya buaya itu mirip dengan jumlah manusia,
bukan berarti buaya itu, kan banyak viral sekarang toh, ada manusia katanya bersaudara dengan buaya. Memang kita ini bersaudara dengan semua binatang karena sama-sama makhluk Tuhan. Tapi bukan berarti binatang itu dari rahimnya manusia. Kalau itu kebetulan ada, maka itu hanya sifatnya kebetulan dan belum pernah ada dokter atau bidang sandro yang mengeluarkan buaya dari rahim seorang perempuan. Yang ada viral itu hanya tiba-tiba buaya itu selalu mendekat di rumahnya, naik minta makanan, dan sahabat akrab sekali seperti bersaudara. Mungkin buaya itu sudah kenal sehingga akrab sekali. Tapi menjadi bahwa dia berasal dari manusia, itu cerita yang tidak ada dasarnya dan mustahil terjadi. Karena manusia itu adalah melahirkan manusia. Maka kalau Nabi membaca As-Sajdah, itu berarti Nabi ingin mengenang kejadian manusia pertama kali. Maka hari Jumat itu adalah hari manusia. Kalau ada yang biasa berkata ada hari bumi, ada hari suami, ada hari istri, belum pernah kita dengarkan memperingati hari manusia. Tapi ternyata Nabi bukan setiap tahun memperingati hari manusia, tapi setiap hari Jumat, sekali sepekan. Bagaimana caranya Nabi memperingati hari manusia? Bukan dengan tiup lilin, bukan dengan kue tar, bukan dengan macam-macam, tapi Nabi memperingatinya dengan sujud. Maka ada ayat yang menyebutkan ketika kita sujud, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Maka Nabi memperingati hari manusia dengan sujud. Dan nilainya manusia adalah ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, kharru sujada, hanya orang yang beriman yang melakukannya, yakni jatuh tersungkur sujud sambil bertasbih memuji Allah, wa hum la yastakbirun, dan tidak menyombongkan diri. Itulah sebabnya kenapa ketika manusia sujud, yang paling bersedih adalah iblis dan konco-konconya. Seraya berkata dan lari terbirit-birit melihat pemandangan manusia yang sujud. Berkata, alangkah bahagianya manusia yang diperintahkan sujud, lalu sujud kepada Allah. Dan alangkah binasanya saya disuruh sujud, tapi saya tidak bisa melakukannya. Maka
ketika manusia sujud, disitulah iblis tidak mampu menahan sakitnya yang dirasakan oleh iblis itu. Tapi ketika manusia mengangkat kepalanya dari sujud, baru kemudian mulai mendekat. Itulah sebabnya di dalam ayat menyatakan ketika iblis memproklamirkan perlawanannya kepada manusia, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Saya akan ganggu manusia dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanannya. Wa an syama'ilihim, dari kirinya. Tapi tidak pernah disebutkan dari bawah dan dari arah atas, karena arah bawah itu adalah tempat sujudnya manusia. Manusia yang sujud, iblis takut kepadanya. Dan tidak pernah disebutkan arah atas, karena arah atas itu tempat berdoanya manusia. Selama manusia memohon kepada Allah, maka selama itu iblis tidak berani mengganggu dua jalur atas bawah itu. Maka ketika manusia sujud dan kita membacanya sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Berarti kita menyatakan diri, wajahku sujud lilladzi khalaqahu, yang menciptakannya, wa syaqqa sam'ahu, yang memberikan fasilitas pendengaran, yang membentuk pendengarannya, wa basarahu, membentuk penglihatannya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Jadi sebenarnya kalau kita sujud tilawah pada subuh Jumat, connect atau klop dengan hadis yang tadi dibaca, bahwa hari Jumat itu adalah hari diciptakannya manusia. Dan kebetulan kita membaca surah Sajadah, kita membaca ayat alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Kita mengulangi bacaan itu, kita mendengarkan bacaan itu, bahwa hari Jumat ini adalah hari diciptakannya manusia. Kita yang mengenai. Jadi sayang kalau ada umat Islam yang tidak pernah memperingati hari ciptaan manusia dengan sujud tilawah. Dan kalau mau sujud tilawah, pergi saja ke Masjid Raya, pergi saja ke Al-Markas. Kalau subuh Jumat, pasti imamnya sujud tilawah, kalau tidak lupa bacaannya. Kecuali kalau lupa bacaannya, ya mulainya baca di kafah, atau bacaan surah lain yang dia baca. Maka ada juga pendapat yang keliru. Kalau begitu kita cari saja yang pendek-pendek, yang penting ada sujud tilawahnya. Yang penting kita sujud tilawah hari Jumat. Salah. Karena bukan sujud tilawahnya yang diperintahkan sebenarnya. Yang diperintahkan itu adalah membaca surahnya, surah Sajadah dan surah manusia. Itu ada lagi dibaca. Rakaat kedua ada namanya surah manusia. Ini baru surah Sajadah. Rakaat keduanya kita baca surah manusia. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira.
Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Dan seterusnya sampai kita membaca innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ada di sini di dalam ayat wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Manusia itu dalam ayat manusia itu dalam surah manusia Allah menyebutkan satu ayat ciri-ciri orang yang aboror. Aboror itu adalah orang baik. Ciri-cirinya adalah wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan kepada terkasihnya. Siapa terkasihnya? Bisa ini maksudnya terkasihnya Allah. Hubbihi yatiman, anak yatim. Wa asira, dan orang miskin. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan. Dia kasih orang miskin makanannya. Wa yatiman, anak yatim. Wa asira, orang yang susah. Ya. Ini surah ini dibaca hari Jumat. Dan ayat ini dibaca pada hari Jumat. Makanya ada biasa orang yang mentradisikan kalau hari Jumat itu hari memberi makan. Karena persis dibaca surah manusia itu pada hari Jumat, lalu seakan maknanya bahwa manusia yang terbaik di atas bumi ini adalah manusia yang bisa berbagi kepada orang-orang miskin, yang bisa berbagi kepada anak yatim, dan yang bisa berbagi kepada orang yang susah. Biasa kita dengarkan yang kadang viral, ada penjual bakso, kalau hari Jumat baksonya gratis. Ada penjual nasi, kalau hari Jumat nasi kuningnya gratis. Ya, semua boleh makan. Kalau hari Jumat gratis, bebas. Karena dia ikuti ayat ini. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan karena mengharapkan ridhanya Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh bayaran, wala syukura, dan tidak butuh terima kasih. Tidak perlu berterima kasih, tidak perlu membayar. Datang makan pulang. Tak usah ngomong-ngomong. Karena maunya hari Jumat kasih makan saja. Sekalipun dia tidak begitu kaya, biasa-biasa saja, dia juga miskin. Tapi kalau hari Jumat, dia memang memfasilitasi orang untuk makan. Ya, penjual bakso yang miskin, tapi kalau hari Jumat tidak ada yang boleh bayar, semuanya gratis. Jadi rugilah orang kaya yang tidak kasih makan kalau hari Jumat. Maunya itu kalau di Masjid Raya, subuh Jumat sudah ada tersedia nasi kuning di sana. Dari mana? Ada seorang jamaah yang ada basah ya, ada basah hari Jumat. Kenapa ada basah hari Jumat? Ada seorang jamaah yang sudah membaca surah sajadah, dia kasih makan orang, sekalipun mungkin tidak kaya-kaya amat. Ya, maka tersinggunglah orang kaya, dan semoga tersinggung. Ya, banyak uangnya tapi tidak pernah kasih makan. Ya, hanya hari Jumat kalau kita mau kasih makan, kalau susah cari hari lain. Usahakan hari Jumat traktir. Paling tidak panggil satu masjid, bawa ke Azhar sana. Ya, ayo pergi ke Azhar. Untuk apa? Ini hari Jumat, hari traktir. Ya. Dari mana dasarnya? Dari sini.
Dibaca surah manusia itu, lalu kemudian kita berkata, ya kita menyebutkan, kita membacanya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Nah, inilah yang menjadi salah satu hikmah kenapa Nabi membaca dua surah ini. Kalau ditelusuri ayat demi ayat, ya semakin jelas posisi manusia itu. Seakan Allah ingin katakan bahwa nilainya manusia pertama adalah mengetahui dirinya sebagai hamba Allah dengan sujud kepadanya. Itu pesan yang pertama dari rakaat pertama. Kemudian pesan yang kedua, nilainya manusia adalah ketika dia bisa berbagi kepada orang lain. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial yang harus berbagi kepada orang lain. Maka hubungannya dengan Allah, dengan sujud yang dilakukan sebagai bukti penghambaannya hanya kepada Allah. Kemudian hamba yang baik tidak asik dengan dirinya, tapi bisa berbagi kepada orang lain, sekalipun dirinya juga mungkin butuh. Ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia tidak begitu terlalu peduli dengan dirinya, sekalipun mungkin dia membutuhkannya, tapi dia bisa berbagi. Kenikmatan berbagi itu adalah ketika kita berbagi di masa susah. Kalau orang berbagi di masa mudah, itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah ketika orang bisa berbagi di masa susah dan dia pun juga mungkin membutuhkannya. Ya Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatih. Rasulillah khairil anam. Jemaah Masjid Raya serta para pemirsa melalui media Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, rahimakumullah. Pada pengajian kita malam hari ini, kita membahas berkaitan dengan sunnah yang biasa dilakukan Nabi kita Muhammad SAW, khususnya pada subuh Jumat setiap pekan. Beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pada subuh Jumat membaca dua surah. Yang pertama
di rakaat pertama adalah sajadah, suratus sajadah. Dan di rakaat yang kedua Nabi membaca suratul insan. Jadi rakaat pada subuh Jumat ketika imam membaca dua surah ini tidak bertambah. Salahlah orang yang menganggap bahwa kalau dibaca dua surah ini, karena di situ ada satu sujud, dihitung menjadi 3 rakaat. Salah besar. Karena yang dinamakan rakaat apabila memiliki ruku. Kalau satu rakaat tidak punya ruku, maka itu belum dinamakan rakaat. Sementara kalau kita sujud tilawah, langsung sujud saat kita berdiri dan membaca ayat di mana kita diperintahkan untuk sujud, maka kita melakukan sujud. Itulah namanya sujud tilawah. Beberapa riwayat yang menyebutkan, misalnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yarwihi fi ma'nahu yaqra'u fi fajril yaumil jum'ah as-sajdah wa hal ata 'alal insan, atau dalam riwayat yang lain menyebutkan nama surah ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menggunakan istilah yaqra'u berarti senantiasa dan sering, atau Nabi membiasakan diri membaca dua surah ini. Dari riwayat ini maka ulama seperti dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukumnya sunnah, bahkan menjadi muakkad, sunnah muakkadah. Cuma tidak dikatakan wajib. Bahwa ketika subuh Jumat membaca dua surah ini, ulama yang lain seperti Malikiyah berpendapat bahwa tidak disunatkan, bahkan bisa mengarah kepada makruh kalau dijadikan sebagai kebiasaan. Maka Ahmad bin Hanbal Hanabilah berpendapat bahwa itu hukumnya sunnah dilakukan sesekali, tidak setiap saat. Jadi ulama berbeda, dan Syafi'iyah menganggap setiap Jumat dibaca itu hukumnya terpuji, sangat dianjurkan. Dan seperti itu yang diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya,
Kenapa bisa Nabi memilih dua surah ini pada subuh Jumat? Maka coba kita menelusuri beberapa hadis. Misalnya ada yang menyebutkan khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Matahari terbaik yang terbit 7 kali terbit matahari, 7 hari terbit matahari. Dari 7 hari itu yang terbaik mataharinya, sinarnya, suasananya, pagi harinya, itu adalah hari Jumat. Jadi kalau kita bangun, umat Islam bangun sebelum azan atau saat azan dikumandangkan, di antara bangun subuh yang terbaik itu adalah hari Jumat. Dari sekian banyak subuh yang terbaik adalah hari Jumat. Bukan berarti kalau hari Minggu tidur terus. Tapi dari sekian subuh yang kita bangun, yang terbaik itu adalah hari Jumat. Pertanyaannya, kenapa Jumat itu yang terbaik? Jawabannya dijelaskan di dalam hadis itu. Fihi khuliqa Adam. Pertama, karena hari itu, hari Jumat, diciptakan Nabi Adam. Lalu hari itu juga dimasukkan dan dikeluarkan pada hari Jumat. Jadi hari Jumat Adam dimasukkan ke dalam surga, dan hari Jumat juga dikeluarkan dari surga, jadi hari keramat. Makanya biasanya KPK mengumumkan tersangka hari Jumat, tanya hari keramat. Dan sambungannya lagi, pada hari itu taqumus sa'ah, kiamat terjadi, hari Jumat. Jadi kalau hari ini hari Senin masih lama, masih ada 4-5 hari lagi kiamat. Menunggu kiamat itu hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu hari siap-siap kiamat, namanya hari Jumat. Kiamat besar itu terjadi pada hari Jumat, berdasarkan riwayat hadis ini. Maka hari Jumat itu adalah hari spesial bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga memilih dua surah ini. Tadi disebutkan di awal potongan bahwa hari itu diciptakan Adam. Berarti sebenarnya hari ciptaan manusia itu adalah hari Jumat. Dan persis sekali di dalam surah Sajdah Allah menyebutkan itu. Allah berfirman di
dalam ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah yang menciptakan segala makhluknya dengan terbaik, dengan ciptaan yang terbaik. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan memulai ciptaan manusia dari tanah. Jadi proses yang terjadi pada ciptaan manusia itu dari tanah. Maka setelahnya baru terlahirkan oleh manusia. Jadi kita ini adalah keturunan manusia, terlahir dari manusia. Maka Allah berfirman, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun." Selanjutnya, setelah diciptakan manusia dari tanah, yaitu Nabi Adam, maka keturunannya itu terlahir dijadikan min sulalatin min ma'in mahin, dari air mahin yang terpancar dari seorang laki-laki lalu bertemu dengan sel indung telur perempuan. Disitulah proses pertama kejadian manusia, keturunannya Nabi Adam. Jadi anaknya Nabi Adam, laki dan perempuan, ketemu spermanya dengan ovumnya, maka lahirlah manusia. Jadi kalau ada yang berpendapat teorinya Darwin bahwa manusia dari kera, maka teori ini salah besar. Karena kita ini manusia keturunan manusia, bukan manusia keturunan monyet. Monyet melahirkan monyet, manusia melahirkan manusia. Tidak pernah terjadi manusia melahirkan binatang, tidak pernah. Sekalipun ada yang ngaku-ngaku bersaudara dengan buaya, karena ada 5 jari tangannya yang sama dengan modelnya manusia. Kalau kebetulan jari tangannya buaya itu mirip dengan jumlah manusia, bukan berarti buaya itu, kan banyak viral sekarang toh, ada manusia katanya bersaudara dengan buaya. Memang kita ini bersaudara dengan semua binatang karena sama-sama makhluk Tuhan. Tapi bukan berarti binatang itu dari rahimnya manusia. Kalau itu kebetulan ada, maka itu hanya sifatnya kebetulan, dan belum pernah ada dokter atau bidang sandro yang mengeluarkan buaya dari rahim seorang perempuan. Yang ada viral itu hanya tiba-tiba buaya itu selalu mendekat di rumahnya, naik minta makanan, dan sahabat
akrab sekali seperti bersaudara. Mungkin buaya itu sudah kenal sehingga akrab sekali. Tapi menjadi bahwa dia berasal dari manusia, itu cerita yang tidak ada dasarnya dan mustahil terjadi. Karena manusia itu adalah melahirkan manusia. Maka kalau Nabi membaca As-Sajdah itu